Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Misbahul Munir MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam jaringan ini untuk melakukan diskusi. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Sebelum melakukan diskusi, perkenalkan saya Amanda Putri Delia Wulandari, nomor induk mahasiswa 703 sebagai moderator, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aileen Filia, nomor induk 686. Perkenalkan, nama saya Sherly Liana Jiban, nomor induk 706. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh minat belajar terhadap peserta didik. Sebelum kita melakukan diskusi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sedikit ulasan mengenai teori minat belajar dan pengaruhnya bagi peserta didik. Minat belajar siswa merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang tercapainya efektivitas proses belajar mengajar, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan. Minat belajar juga memiliki unsur-unsur macam-macam, ciri-ciri ataupun jenis-jenis. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi pada pagi hari ini berjalan lancar. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh saudara Sherly. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan konsep minat belajar. Menurut Sardiman, minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, apa saja yang dilihat seseorang, barang tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat. Itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Minat memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran akademik, domain pengetahuan, dan bidang studi tertentu bagi individu. Menurut Bergin, konsep minat terdiri dari minat individu dan minat situasional. Minat individu didefinisikan sebagai minat mendalam pada suatu bidang atau kegiatan yang timbul berdasarkan pengetahuan, emosi, pengalaman pribadi yang sudah ada, dan merupakan keinginan dari dalam diri untuk memahami sehingga menimbulkan pengalaman baru. Indikator minat belajar. Yang pertama, ketertarikan untuk belajar. Ketertarikan untuk belajar diartikan apabila seseorang yang berminat terhadap suatu pelajaran, maka ia akan memiliki perasaan ketertarikan terhadap pelajaran tersebut. Ia akan rajin belajar dan terus memahami semua ilmu yang berhubungan dengan bidang tersebut. Ia akan mengikuti pelajaran dengan penuh antusias dan tanpa ada beban dalam dirinya. Perhatian dalam belajar. Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa seseorang terhadap pengamatan, pengertian ataupun yang lainnya dengan mengesampingkan hal lain daripada itu. Jadi, siswa akan mempunyai perhatian dalam belajar jika jiwa dan pikirannya terfokus dengan apa yang ia pelajari. Yang ketiga, motivasi belajar. Motivasi merupakan suatu usaha atau pendorong yang dilakukan secara sadar untuk melakukan tindakan belajar dan mewujudkan perilaku yang terarah demi pencapaian tujuan yang diharapkan dalam situasi interaksi belajar. Yang keempat, pengetahuan diartikan bahwa jika seseorang yang berminat terhadap suatu pelajaran, maka akan mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelajaran tersebut serta bagaimana manfaat belajar dalam kehidupan sehari-hari.
Macam-macam dan ciri-ciri minat. Menurut Rashidah, timbulnya minat pada diri seseorang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, minat yang berasal dari pembawaan. Minat yang berasal dari pembawaan timbul dengan sendirinya dari setiap individu. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat alamiah. Yang kedua, minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar. Minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar diri individu timbul seiring dengan proses perkembangan individu bersangkutan. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat. Terima kasih Saudara Shirley atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudara Aini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tentang macam-macam dan minat belajar. Minat belajar dibagi menjadi 10. Nomor satu, minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan alam, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua, minat mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang bertalian dengan mesin-mesin atau alat-alat mekanik. Yang ketiga, minat hitung-menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan yang membutuhkan perhitungan. Yang keempat, minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk menemukan fakta-fakta baru dan pemecahan problem. Yang kelima, minat persuasif, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan untuk mempengaruhi orang lain. Yang keenam, minat seni, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan kesenian, kerajinan, dan kreasi tangan. Yang ketujuh, minat letterer, yaitu minat yang berhubungan dengan masalah-masalah membaca dan menulis berbagai karangan. Yang kedelapan, minat musik, yaitu minat terhadap masalah-masalah musik seperti menonton konser dan memainkan alat-alat musik. Yang kesembilan, minat layanan sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan untuk membantu orang lain. Yang kesepuluh, minat klerikal, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri minat belajar, yaitu minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, minat tergantung pada kegiatan belajar. Yang ketiga, minat tergantung pada kesempatan belajar. Yang keempat, perkembangan minat mungkin terbatas. Yang kelima, minat dipengaruhi budaya. Yang keenam, minat berbobot emosional. Yang keenam, minat berbobot egosentris. Faktor-faktor minat belajar. Faktor minat belajar dibagi menjadi dua, yang satu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan, sedangkan faktor eksternal meliputi dorongan dari orang tua, dorongan dari guru, tersedianya sarana dan prasarana, dan keadaan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Aini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur minat belajar. Unsur-unsur minat belajar meliputi perhatian, motif, dan perasaan. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek. Perhatian memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Minat dan perhatian merupakan suatu gejala jiwa yang selalu berkaitan. Seseorang pendidik yang memiliki minat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran tersebut. Tidak semua peserta didik mempunyai perhatian yang sama terhadap pelajaran. Oleh karena itu, diperlukan kecakapan guru dalam membangkitkan perhatian peserta didik. Lalu, yang kedua adalah motif. Kata motif diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan keaktivitasan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu. Jadi, motif merupakan dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar seseorang. Lalu, yang ketiga adalah perasaan.
Perasaan sebagai salah satu fungsi psikis yang penting yang diartikan sebagai suatu keadaan jiwa akibat adanya peristiwa-peristiwa yang pada umumnya datang dari luar. Perasaan yang senang sesungguhnya akan menimbulkan minat tersendiri yang diperkuat dengan nilai positif, sedangkan perasaan tidak senang akan menghambat dalam belajar karena tidak adanya sikap yang positif sehingga kita menunjang minat dalam belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi minat belajar. Fungsi minat belajar salah satunya adalah minat mempengaruhi bentuk dan intensitas cita-cita. Lalu minat sebagai tenaga pendorong yang kuat, minat mempengaruhi intensitas prestasi seseorang, minat membawa kepuasan. Oleh karena itu, minat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam belajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, maka peserta didik tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Sedangkan bila bahan pelajaran mampu menarik minat peserta didik, maka dengan sendirinya akan mudah untuk dipelajari dan disimpan dalam benak peserta didik. Karena adanya minat sehingga menambah kegiatan belajar. Seseorang peserta didik akan mempunyai minat terhadap pelajaran sehingga akan mendorong peserta didik untuk terus belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh minat terhadap kegiatan siswa. Minat merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan belajar siswa. Dengan adanya minat yang tersedia, rangsangan yang ada sangkut pautnya dengan diri siswa, maka siswa akan mendapatkan kepuasan batin dari kegiatan belajar tadi. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar, minat tertentu dimungkinkan akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan adanya minat siswa terhadap sesuatu dalam kegiatan belajar itu sendiri. Minat memberikan sumbangan besar terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Bahan pelajaran, pendekatan, ataupun metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan minat peserta didik menyebabkan hasil belajar tidak optimal. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam diskusi pagi hari ini. Selanjutnya, dari kelompok 3, silahkan memberikan review presentasi dari kami ataupun makalah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya kami membuka 5 pertanyaan untuk kelompok 3 dan kelompok lainnya. Silahkan yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.